Oke, setelah mempelajari bagaimana cara menyusun neraca saldo disesuaikan perusahaan dagang menggunakan metode periodik, sekarang waktunya kita belajar bagaimana cara menyusun kertas kerja atau worksheet perusahaan dagang dengan metode periodik juga. Bedanya apa? Bedanya kertas kerja di sini akan ada dua kolom tambahan, yaitu kolom laba rugi dan kolom neraca. Inti dari penyusunan kertas kerja ini adalah kita memisahkan mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk neraca. Akun-akun yang masuk neraca adalah akun yang masuk dalam kategori 1 dan 3. 1 adalah aset, 2 adalah utang, 3 modal dan prive gitu. Sedangkan akun laba rugi isinya laporan laba rugi isinya adalah akun 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi pendapatan, HPP sama beban operasional itu masuk ke laporan laba rugi. Di sini kita hanya memisahkan itu saja gitu kan. Nah, untuk mempermudah memasukkan master dari sini, neraca saldo disesuaikan ke masing-masing laporan, saya bakalan hide aja. Saya sembunyikan kolom yang kurang begitu penting gitu. Karena pentingnya kemarin-kemarin, sekarang nggak begitu penting gitu. Yang penting adalah neraca saldo disesuaikan karena masternya dari sini, kita bakalan geser ke kanan pojok atau ke tengah gitu. Oke, kita boleh langsung menyusun mulai dari neraca dulu. Kita validasi dari data dulu dong, apakah balance enggak antara debit sama kreditnya, ternyata balance. Sama yang kita pelajari kemarin juga sama, 669.600 debit kredit, ini juga 669.600 debit kredit. Jadi video ini nyambung dengan video bagaimana cara menyusun neraca saldo disesuaikan perusahaan dagang, dan sekarang dilanjutkan bagaimana cara menyusun kertas kerja perusahaan dagang menggunakan metode periodik. Kita mulai dari neraca dulu deh, biar gampang gitu, yang dari atas bukan dari tengah gitu. Ini mulai dari akun 1, debit ya debit, kredit ya kredit, masukin aja gitu kan. Jadi neraca diisi oleh kas, debit, piutang debit, persediaan barang debit, asuransi dibayar di muka debit, peralatan debit, akumulasi penyusutan kredit, utang usaha kredit, habis itu modal kredit, prive debit. Sampai sini dulu karena akun 1, 2, 3 habisnya di sini gitu. Habis ya, 1, 2, 3 habis ini 4 gitu. Nah, kelompok 4, 5, 6 sampai terserah mau berapapun ini masuk ke laba rugi. Penjualan kredit saya masukkan di laba rugi kredit juga gitu. Yang kredit, yang debit masukin aja gitu. Retur penjualan debit, diskon penjualan debit, pembelian debit, retur pembelian kredit, potongan pembelian kredit masih 5. Beban angkut pembelian itu debit, oke, masih 5. 6 beban angkut penjualan, oke. Beban iklan debit, beban gaji debit, beban administrasi debit, oke. Selesai sampai di sini kepotong total ya. Total ini adalah total dari neraca saldo, jadi saya apa ini ya, saya hitungin aja lah biar nggak ganggu. Tapi ngitungnya lurus ya, dari atas ke bawah. Hitam-hitam ini cuekin aja karena ini total dari sini loh. Nah, ini kan ada total nih. Habis itu ini nggak bisa dihilangin, soalnya ya gimana, barisnya nyambung gitu. Jadi ini hanya pembatas saja. Setelah itu di sini masih ada nih beban asuransi di debit ya. Ya, beban asuransi debit ya udah masukin aja debit. Beban penyusutan peralatan debit masukin laba rugi, utang gaji ini kelompok 2. Kelompok 2 berarti masuknya neraca. Posisinya di kredit. Oke, masuknya di kredit. Yes. Sorry. Sama dengan ini aja deh daripada ke atas itu. 5 juta, habis itu terakhir ikhtisar laba rugi masukin ke laba rugi, ini sama dengan ini. Debit ya debit, kredit ya kredit, masukin aja semua. Nah, kita cek apakah sudah masuk semua. Sepertinya sih nggak ada yang ketinggalan ya. Seret, tadi neraca mentok di sini, mentok di prive debit, habis itu udah semua sih. Nah, dari sini ketemulah laporan laba rugi menghasilkan angka debit dan kredit yang tidak sama, tapi nggak apa-apa, kita bakal nyari selisihnya antara debit dan kredit. Itu selisihnya berapa? Berarti kredit saya kurangi debit karena gedean kredit 26 juta. Bentar, ini kayaknya ada yang belum masuk. Oke, di sini harusnya 40 juta malah 36 juta. Siapa yang nyuruh gitu kan? Ini total kredit saya hitung manual deh. Bukan manual sih,
537.200. Oh, ternyata di sini udah clear ya, 537.200 kredit. Berarti gampangannya adalah kalau kredit di laba rugi lebih besar daripada debit, pendapatannya itu lebih gede gitu. Ya gitu. Kalau di laba rugi yang sudah diolah ya di laporan, setelah ini bakalan kita memproses laporan keuangan, intinya cuma itu. Jadi pembelian di sini bakalan jadi HPP gitu. Retur-returan itu udah di switch dari HPP. Tapi kalau ini kan masih nyampur ya, jadi mau ngambil keputusan itu kredit itu apa di laba rugi, masih nyampur, masih ada ikhtisar laba rugi juga. Makanya itu intinya dari laporan laba rugi, ketika kredit lebih besar daripada debit, kemungkinan besar di situ untung, karena di dalam elemen kredit laba rugi itu ada penjualan. Oke, ini selisihnya 30 juta ya. Kalau 30 juta ini aku tambahin ke atas dari 507 ini akan menghasilkan angka yang sama dengan total kreditnya di laba rugi. Nah, 537.200 sama dengan 537.200. Oke, ini saya kosongin kaca kolom ini biar hitam aja. Nah, di sini clear bahwa selisih antara kredit dan debit di laba rugi adalah 30 juta, mengindikasikan bahwa perusahaan ini untung senilai 30 juta. Nah, begitu kita cari tahu apakah selisih di neraca itu sama besarnya atau enggak, otomatis kita harus cari tahu dulu. Sama dengan debit neraca kurangi kredit neraca ketemu selisih 30 juta. Jadi selisihnya memang sama. Ketika selisih ini saya tambahkan dengan atasnya, itu akan menghasilkan angka yang sama dengan total debit yang ada di neraca. Nih, selesai. Jadi penyusunan kertas kerja di sini sudah selesai karena apa? Selisih di laba rugi dan di neraca sama-sama 30 juta. Karena selisih ini 30 juta, jika ditambahkan dengan total yang ada di atasnya itu menghasilkan angka yang sama juga di masing-masing laporan. Contohnya gini, debit laba rugi gara-gara ditambah 30 juta untungnya ini jadi 537.200, total kreditnya juga 537.200. Sedangkan di neraca karena untung ini menambah modal, nanti pada laporan keuangan, laporan perubahan modal ini bakalan untung ini bahkan dimasukkan ke modal sebagai penambah gitu kan. Jadi ujung-ujungnya nanti ketika laporan keuangan diproses, neraca itu bakalan balance gitu. Jadi karena selisihnya sama dan ketika ditambahkan dengan total kredit sebelum ada ini ya, sebelum ada tambahan laba, oh ternyata kalau ditambahkan kok jadi balance gitu kan, 162.400 juga 162.400, ini tandanya pekerjaan sudah selesai gitu untuk menyusun kertas kerja perusahaan dagang dengan metode periodik. Nah, setelah ini bakalan diproses menjadi laporan keuangan. Ada 4 sih. 5 juga boleh gitu. 4 itu yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca dengan modal akhir yang sudah di closing ya. Habis itu yang terakhir adalah arus kas. Arus kas ini bisa dipakai, bisa enggak, tergantung kebutuhan perusahaan. Yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan dan itu opsional aja, enggak begitu wajib untuk perusahaan-perusahaan yang kecil gitu. Jadi untuk menyusun kertas kerja perusahaan dagang, tambahin deh dagang periodik, prosesnya hanya seperti itu saja, memindahkan dari neraca saldo disesuaikan ke neraca atau laba rugi. Sebagai resumnya, neraca adalah kelompok 1, 2, 3. 1 itu hard aset, 2 itu utang, 3 itu modal. Habis itu yang laba rugi itu 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi pendapatan, HPP, beban, atau kamu mau menggolongkan beban dengan angka 7, 8, 9 terserah, itu kebijakan masing-masing orang yang membuat gitu ya. Inti dari materi ini adalah seperti itu. Sekian, terima kasih.